Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In our meeting today, we will learn how to represent a number in front of index notation. So our topic today is indices and law of indices. Indices atau pangkat. In this meeting, we have learned how to represent 5 times 5 times 5 times 5 as a 5 to the power of 4. 5 pangkat 4. 5 to the power of 4. The digit 5 we call as a base, and the digit 4 we call as a index or indices or power. Bilangan bawahnya disebut sebagai base, sedangkan bilangan atasnya pangkatnya disebut sebagai index, indices kalau plural, dan atau disebut juga dengan power. For another examples, 3 times 3 times 3 times 3 times 3 times 3. In index notation, we can say that it will be 3 to the power of 1, 2, 3, 4, 5, 6. Exactly, 3 to the power of 6. Okay. Now we change the number using variable. For example, x times x times x times x times x. It becomes x to the power of 5. Exactly. X we call as a base and 5 we call as a index. Bawahnya disebut sebagai base dan pangkatnya disebut sebagai index atau indices atau power. Now we are going to the first law of indices. So when we multiply two terms with the same base, the indices are added. Jadi kalau punya dua suku yang dikalikan dengan base yang sama, maka indeksnya akan ditambah. Ya. For examples, a to the power of 4 times a to the power of 2. We have two terms with the same base. We have two terms with the same base. Base-nya A. So we are going to add the index exactly. So it becomes a to the power of 6. Ya. A pangkat 6 dari mana sih? From a to the power of the sum of 4 plus 2. Pangkatnya dijumlahkan. So in general, we can say that x to the power of m times x to the power of n equals to x to the power of the sum of m plus n. Okay. Okay, for another examples, a to the power of 2 times a to the power of 5 will equals to a to the power of 7. 2 tambah 5, 7 gitu ya. How if the terms have a coefficient ya. Jadi punya angka di depannya coefficient. For example, 3a squared times 4a to the power of 5 will be equals to, ya, you must add the power but multiply the number. Angkanya tetap dikalikan tetapi indeksnya dijumlahkan. So it becomes 3 times 4, 12 and a to the power of 2 plus 5, 7 ya. Angkanya tetap dikalikan tetapi indeksnya dijumlahkan. Indeksnya dijumlahkan. You must add the power but multiply the numbers. Angkanya tetap dikalikan tetapi pangkatnya dijumlahkan. Okay? Okay. We are going to another examples. For a to the power of 3 times 2a squared b. Yeah. Add the power but multiply the numbers. Yeah. Multiply the numbers. 4 times 2
equals to 8. Okay, a to the power of 3, a to the power of 3 times a to the power of 2 equals to a to the power of 5. Exactly. How about the b? Ya, b-nya ini semacam tidak punya pangkat. Remember, if it looks like there is no power, there is an invisible one. Jadi kalau misalnya tidak ada pangkatnya, itu sebenarnya ada pangkat satunya. Ya, jadi ini ada pangkat satunya. B-nya ini ya. Remember ya, if it looks like there is no power, there is an invisible one. Jadi kalau tidak ada pangkatnya itu berarti ada pangkat satunya. Ini ada pangkat satunya. Jadi B-nya tetap B ya. Ini powernya 1 pangkatnya. Oke? Okay? Another examples. 5a to the power of 3b times 3ab square c. 5a pangkat 3b dikali 3ab kuadrat c akan sama dengan apa nih? Wow. Okay, it will be equals to 5 times 3. Add the power but multiply the number ya, itu ya. 5 kali 3, 15. A, cari yang base-nya sama-sama A indeksnya 3 dan A indeksnya 1, so it becomes A to the power of 4 ya, 3 tambah 1. Sekarang B indeksnya 1, kemudian B yang ini indeksnya 2, jadi menjadi indeksnya ya 3, exactly. C yang di sebelah kiri, C-nya tidak ada variabel C. Yang di sebelah kanan ada variabel C dengan indeks ya, invisible ya. Ingat kalau tidak ada bukan berarti 0 tapi invisible, berarti ada 1, C-nya tetap C. Oke? Okay, another example. 6 times 3x 18x. 5y times 4 20y. 3x times 2x 6x square. X times x to the power of 2 x3. Okay. 2a times 3b, 2 kali 3 6, a kali b, ab ya. Invisible one ya, jadi a pangkat 1 b pangkat 1. Xy times 3y, berarti tetap 3x y square ya. Oke, dan beberapa contoh lainnya ya, bisa kalian lihat sendiri. Okay, now we are going to second law of indices ya. Second law. In the first law we are talking about adding the power while they have the same base. And in the second law we talking about how to simplify the expression by cancelling. Jadi ini kebalikan dari aturan yang pertama tadi. Kalau yang pertama tadi adalah perkalian sehingga indeksnya ditambah. Kalau di sini adalah pembagian yang indeksnya nanti dikurangi ya. When we divide two terms with the same base, the indices are subtracted. Kalau kita punya dua terms yang kemudian yang sama base-nya dibagi, maka indeksnya itu menjadi pengurangan gitu. For example, a to the power of 5 divided by a to the power of 2 will equals to a to the power of 3. Ya, exactly ya. Jadi disimplify, cross a with a, nanti akan tinggal 3a-nya. Jadi a to the power of 3. Jadi simpelnya adalah 5 dikurang 2 menjadi 3 ya. Kalau kalian tidak mau panjang seperti itu. Okay, another examples. 4p to the power of 6 divided by 2p to the power of 4 ya. Okay, you must subtract the power but divide the numbers. Jadi angkanya tetap dibagi sama seperti tadi, angka tetap dikali. Yang di sini angkanya tetap dibagi tetapi indeksnya dikurang, subtract ya. Ini jadi 4 divide by 2 jadinya adalah 2. Ya, ini kalau kita mau menggunakan
angka panjangnya kita jabarkan. Nah, 2. 4 divide by 2 jadinya 2. Kemudian P6 dibagi P4 itu menjadi pengurangan ya. 6 kurang 4 jadinya 2. Nah, seperti itu. In general, we say that x to the power of m divided by x to the power of n will be equals to x to the power of m minus n. Dikurangi pangkatnya. Okay. Another examples. A to the power of 6 divided by a to the power of 2 will equals to a to the power of 4. Exactly. Dikurang pangkatnya. 8a to the power of 6 divided by 2a to the power of 2. Ya, ayo. Subtract the power but divide the numbers. Subtract the power but divide the numbers. Jadi 8 bagi 2. Ya. 4. Ya. 6 dikurang 2 ya. Kemudian untuk indeksnya ya jadinya ini 4. Tapi untuk angkanya tetap dibagi ya. Nah ini ya. Must subtract the power but divide the numbers. Angkanya tetap dibagi tetapi powersnya dikurangi. Oke. Okay. How about 6? 6w to the power of 5 y to the power of 3 divided by 5 to w to the power of 2 y. 10 dibagi 5 kemudian ya. Nah ini ya invisible one ya. 10 dibagi 5 2. W5 dibagi W2 jadinya adalah W3 karena 5 dikurang 2. Y3 dibagi Y1 jadinya adalah Y2 karena 3 dikurang 1. Okay, another example. 16a to the power of 3b square divided by 2ab. 16 bagi 2 dulu. Jadinya adalah 8. A3, A1 berarti A2. B2, B1 berarti B aja atau B1 ya, invisible one. Oke. Nah, ini 20H pangkat 3, Y pangkat 2Z dibagi 4H, Y, Z. Jadinya adalah 20 divided by 4, 5, sorry. Kemudian hanya 3, 1 jadi 2. Y-nya 2, 1 berarti tinggal jadi 1 ya. Ini easy to see ya. Oke, ini bisa kalian coba sendiri. Oke, kita skip bagian ini. Now we are going to the law tree of indices. Sometimes terms can be raised to a power and the result raised to another power. Maksudnya apa sih? Ya. Y to the power of 3 bracket ya, kemudian square. Y pangkat 3 kemudian dipangkatkan 2. Ya, ini artinya adalah Y pangkat 3 yang dikalikan dengan Y pangkat 3 gitu ya. Atau jadinya adalah, ya ini kalau kita mau explain lagi seperti ini, jadinya Y pangkat 6. Ya kan? Atau, nah ini, PQ square, kemudian to the power of 4. Ya, ini artinya kan P. Q square times PQ square times PQ square times PQ square. Nah, menggunakan first law tadi kan, P-nya ini adalah pangkat 1, 1, 1, 1, jadi P4, kemudian Q-nya 2, 2, 2, 2, kalau perkalian jadi tambah tadi, jadinya 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2, jadinya 8 ya. Ini P4, Q8. Nah, A to the power of 5 to the power of 3. 5 pangkat 3 5 pangkat A pangkat 5 dipangkatkan 3. Nih jadinya A to the power of 5 times A to the power of 5 times A to the power of 5. Ya, perkalian tadi menjadi penjumlahan.
Ini adalah first law, jadi adalah A pangkat 15. Ya. In general, we say that x to the power of m to the power of n itu menjadi perkalian x m times n. Jadi kalau sudah ada pangkat yang dipangkatkan lagi menjadi perkalian pangkat itu. Ya. Nah ini a square to the power of 3 ini jadi A2 kali 3 aja kan, jadi A pangkat 6 ya. Ini kalau mau dijabarkan seperti itu, nah, simpelnya adalah A pangkat 2 kali 3 jadinya A pangkat 6. Oke, kemudian another examples, 5A to the power of 4 square. Nah, seperti ini. Nah, ini artinya adalah 5A to the power of 4 times 5A to the power of 4 ya. Ini adalah 25, 5 kali 5, 25, A pangkat 4 kali 2 jadinya adalah A pangkat 8. Ya sama ya, angkanya tetap harus dikali ya, multiply. Angkanya harus tetap dikalikan dengan ininya, indeksnya 5 pangkat 3 berarti 5 kali 5 kali 5. Oke, kalau untuk indeksnya A pangkat 4 dipangkatkan 2 berarti A pangkat 4 kali 2. Examples, A to the power of 4 times A to the power of 4 to the power of 3. Jadinya A to the power of 12. Oke. 4W to the power of 3 to the power of 2. 4 pangkat 2, 16. W 3 kali 2, 6. 5A square B to the power of 3. 5 pangkat 3 dulu. 125. A pangkat 2 dipangkatkan 3 jadinya A pangkat 6. B pangkat 1 dipangkatkan 3 jadinya B3. Nah, 3 pangkat 2, 9. X pangkat 3 dipangkatkan 2 jadinya X pangkat 6. Y pangkat 4 dipangkatkan 2 jadinya Y pangkat 8 karena menjadi perkalian ya. Okay. So our summaries today, ya tadi kita belajar index dan 3 law of indices. The first law, x to the power of n times x to the power of n will be equals to x to the power of m plus n. The second law, x to the power of m divided by x to the power of n will be equals to x to the power of m minus n. And the last one, x to the power of m to the power of n will be equals to x to the power of the multiply of m and n ya. Jadi yang pertama aturan perkalian itu nanti indeksnya menjadi penjumlahan, aturan pembagian indeksnya menjadi pengurangan, dan kalau kemudian sudah dipangkatkan lagi berarti menjadi perkalian pangkat itu. Oke. I think that's all for today. See you in next meeting. Okay. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.